sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, mengapa kita berkumpul di sini? Pastinya ada suatu alasannya. Pasti juga ada suatu tujuan yang ingin kita capai. Kita di sini rileks, santai, saling diskusi, saling sharing bersama. Di sini mohon maaf sebelumnya ya, tidak maksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi hanya untuk sharing bersama, menyampaikan salah satu dari tuntutan tugas saya sebagai calon guru penggerak adalah melaksanakan aksi nyata, bahwasanya menyampaikan tentang materi tentang budaya positif. Kira-kira gambaran dari budaya positif itu sudah ada gambaran di Bapak Ibu semuanya ya. Kemarin sebelumnya membahas tentang diskusi tentang visi ya. Kita sudah bahas tentang sebuah visi, yang mana dalam visi itu kita menambahkan satu kata, yaitu tentang budaya, berbudaya. Jadi budaya itu tidak hanya sebuah apa ya Bapak Ibu? Tidak hanya sebuah adat istiadat atau mungkin tradisionalan, tetapi berbudaya ini lebih meluas lagi. Budaya ini suatu kebiasaan yang kita lakukan dengan hal-hal yang positif seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam berbudaya positif ini ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, yang akan mungkin perlu kita diskusikan, perlu kita sharingkan bersama-sama. Yang mana di dalam konsep budaya positif ini ada 8 poin. Yang mana yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, dari ke-8 poin inti ini mungkin yang sangat asing bagi kita semua ya Bapak Ibu, yaitu nomor berapa? 8 ini ya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Sama Bapak Ibu guru, saya pun juga begitu. Saya mengenal kata segitiga restitusi ini juga pas waktu mengikuti sekolah pendidikan guru penggerak itu. Apa itu kok ada segitiga, ada juga restitusi seperti itu. Nah, ternyata ilmunya di guru penggerak salah satunya ada di segitiga restitusi ini Bapak Ibu guru semua. Nanti akan kita bahas secara detail, secara satu persatu tentang 8 konsep inti budaya positif yang kita bahas nanti. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya pembelajaran dengan paradigma baru itu apa dan seperti apa? Nah, di sebelahnya ini ada sebuah gambar P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana sebelumnya sudah kita sambil menyanyi, sambil menghafal tentang kata-kata dari P5 itu sendiri, profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang masih ingat Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mungkin ada yang masih ingat? Tidak harus gotong royong. Oke, masuk dalam P5. Berkebinekaan global juga masuk dalam P5. Mungkin lebih hafal lagi. Mari Bapak Ibu kita mengingat-ingat kembali tentang P5-nya. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernolak kritis, belajar Pancasila,
poin ini adalah nilai-nilai yang positif yang dihimpun oleh P3 itu sendiri atau P5. Sedangkan yang di sini yang kita bahas adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah itu? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini juga begitu Bapak Ibu. Saya baru mendengar juga istilah kata berdiferensiasi. Iya, jadi berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya siswa masing-masing. Dari siswa saya 23 ini tentunya juga tidak sama kebutuhannya. Ada yang sudah kemampuannya di atas rata-rata, ada juga kemampuannya yang masih menengah ke bawah. Dan tentunya di dalam paradigma baru ini kita diminta untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Iya, kebutuhan siswa itu sendiri, baik psikologi modern. Nah, di sini bahwasanya berdiferensiasi ini tentunya ada perubahan yang harus kita rubah. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita belajar bersama, merubah sedikit demi sedikit, juga masih belajar. Di sini saya pun juga bukan maksud untuk menggurui sekali lagi ya Bapak Ibu. Maksudnya kita belajar bersama-sama tentang hal-hal baru seperti ini. Jadi untuk berdiferensiasi ini, perbedaannya ini ada sebuah penyesuaian sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri khususnya. Begitu Bapak Ibu semua. Selanjutnya di sini sebuah miskonsepsi teori kontrol. Tentunya kita sebagai pendidik ada sebuah teori kontrolnya. Dan kita pun juga tidak bisa langsung ada sebuah ilusi, yang mana ilusi itu contohnya yang atas, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa membuat kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi ini adalah sebuah ilusi kita bahwa kita sebagai pendidik bisa segala-galanya, maha benar, gitu ya, gitu, maha benar, maha raja, maha ratu, seperti itu hanyalah sebuah ilusi kita sebagai guru. Jadi seolah-olah kita itu sebagai yang harus murid, kamu harus nurut saya. Nah, seperti itu. Efeknya juga seperti itu. Ada efeknya yang positif, ada efeknya yang negatif juga. Ilusi bahwa membuat kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kayak apa? Penanaman mental kepada anak itu harus ditegasi, harus marah, harus apa? Kalau tidak nurut sama engkau gitu ya. Kalau tidak nurut sama saya, kamu harus ini. Nah, seperti itu. Itu hanyalah sebuah ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa gitu. Anak didik kita juga halnya sama dengan anak kita. Apakah anak kita bisa kita paksakan sesuai kemauan kita? Kan tidak ya Bapak Ibu ya. Tentunya juga itu semua konsepsi kita tentang teori kontrol itu awalnya semua ini berkaitan dengan ilusi. Setidaknya harus kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi dalam pikiran kita itu realitas kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol kita pada kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Mentang-mentang Pak Yanto kecil, makanannya porsinya sedikit. Pak Yono besar, makanannya banyak. Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Bu Wati kecil, makanannya cuma burger 1. Belum tentu. Ya, Bu Wati juga. Jadi tidak sama kebutuhan ilusi kita ya.
pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Buktinya sekarang ini saya pakai baju kuning, Bu Ati hitam, Pak Ribut, Pak Am putih. Begitu juga dengan gambaran kita. Kayaknya saya cocok di baju putih, saya cocok pakai kerudung hitam, Nah, kriteria saya, kesukaan saya belum tentu sama dengan Bapak Ibu semuanya. Itu ilusi stimulus teori kontrol yang kedua. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kamu harus ikut saya. Jadi kalau nggak ikut saya nanti gimana? Nah, satru pas. Ya itu ya. Jadi pada kenyataannya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemauan kita seperti ini, tapi belum tentu kemauan Bapak Ibu semuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini nih, harus sudah kelihatan buruknya. Misalnya saya datang terlambat, buruk nih, Bu Lulu, ini buruk nih. Nah, tanpa mengetahui alasannya yang jelas, tanpa mengetahui kejelasan yang pasti. Tentunya kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik. Jadi ilusi teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi siapa sangka tadi Pak Yono bercerita sama saya bahwa biasanya ini Pak Yono kemarin sore atau tadi malam itu sudah sampai. Tapi ternyata sampainya tadi pagi, ternyata Pak Yono bercerita tadi saya jatuh. Punya tujuan. Ya, kan kita tidak bisa langsung mendiskriminasi, menjustifikasi. Oh, Pak Yono ini ya, gara-gara Pak Yono, kan enggak ya Pak Yono ya? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah begitu Bapak Ibu? Ya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak bisa saya mengontrol meskipun pendamping hidup saya nggak bisa mengontrol pendamping hidup saya sendiri. Dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya harus jadi pendamping yang harus lebih bertanggung jawab. Nah, itu kan dirinya sendiri. Hanya saja perlu adanya sebuah komunikasi yang baik, sebuah keharmonisan dalam sesuatu. Entah itu sesuatunya apa. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksudnya gimana ya ini Bapak Ibu ya? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau Tidak mau? Tidak mau paksa. Ya, paksa. Harus. Ya, harus mau. Seret, nggak mau diseret. Begitu. Ya, apakah kita sebagai pendidik harus seperti itu, Bapak Ibu? Ya, tidak ya. Tentunya ada teori kontrolnya yang mana kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus bukan konsekuensi. Ya, kolaborasi, saling kerjasama, komunikasi dan lain sebagainya. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya apa Bapak Ibu? Model berpikir menang. Jadi harus mindsetnya itu model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau kalah kita sudah putus asa duluan, sudah nyerah duluan. Biarlah yang bagus, biar Pak Yanto aja yang bagus sana, biar Pak Yanto dah sana Pak Yanto. Nah, saya naruh bunte aja gitu. Nah, setidaknya enggak gitu ya. Setidaknya dengan menciptakan ini Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus tentunya juga akan berpikir kita pasti bisa. Oke, kita bisa bersama-sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang selanjutnya ada istilah disiplin, bukan disiplin sih Bapak Ibu. Maaf ini jam 12 malam ini baru di depan laptop, masih di depan laptop jadi agak berubah-ubah hurufnya ini. Disiplin positif.
Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi tentunya saya berusaha disiplin itu bukan berarti saya yang paling hebat, Bu. Itu artinya saya juga masih dalam belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau ancaman atau hukuman. Jadi kita meminta anak-anak untuk disiplin. Kalau kamu disiplin, nanti kita condongnya ke anak itu. Anak itu pintar, kita condongnya ke anak itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang memiliki kemampuannya itu di bawah, menengah ke bawah seperti itu? Apakah yang harus kita kasih reward itu apakah hanya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa begitu? Kan tidak ya Bapak Ibu ya. Tentunya itu akan menimbulkan sebuah dendam kesumat, dendam antara satu teman yang lainnya seperti itu. Iya, saling bermusuhan. Awas been ya, nanti pulang sekolah. Nah, akhirnya kan menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif seperti itu. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi itu ada intrinsik, ada ekstrinsik Bapak Ibu. Yang saya tahu sejauh ini, motivasi ekstrinsik dulu. Motivasi ekstrinsik itu kita gambarkan sebuah siswa berusaha disiplin berangkat pagi hanya ingin mendapatkan perhatiannya dari Bapak Ibu semuanya. Hanya ingin mendapatkan perhatian dari kita. Ingin rajin maju ke depan, saya Bu Guru. Nah, itu hanya ingin mendapatkan perhatian dari kita. Tetapi motivasi intrinsiknya tidak ada. Sedangkan motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang timbul pada dirinya sendiri. Saya kalau tidak berangkat pagi, tentunya kalau saya tidak tidur tepat waktu, besok saya bangunnya kesiangan. Kalau bangunnya kesiangan, otomatis nanti saya terlambat. Nah, ini nih seharusnya tugas kita adalah membuat siswa itu sadar atas dirinya sendiri. Seperti kita mau ke Pujar atau mau ke alun-alun Bondowoso, memakai sepeda motor, dik. Nah, sampai alun-alun Bondowoso otomatis ada lampu merah ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya kita memakai helm itu apakah untuk menghindari Pak Polisi atau untuk keselamatan kita? Kalau kalau motivasi kita ekstrinsik, ya kita hanya memakai helm hanya takut polisi. Tapi kalau motivasi kita itu motivasi intrinsik, oh ternyata pakai helm itu supaya aman, supaya selamat, tidak ada suatu jika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Nah, itulah perbedaan antara motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik. Jadi di sini Bapak Ibu ada sebuah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Intinya adalah nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang positif pokoknya. Tidak ada yang nilai negatif. Nilai kebajikan itu nilai positif, baik universal. Nah, di sini saya sebenarnya banyak ya nilai kebajikan. Di sini saya mengambil 3 contoh nilai. Yang di sini ada nilai profil pelajar Pancasila. Sudah tahu ya Bapak Ibu, tentunya di dalamnya ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir adalah bernalar kritis. Mau nyanyi lagi Bapak Ibu? Boleh. Oh mungkin tidak usah pakai musik, kita pakai gerakan. Coba pakai gerakan tangan. Mana? Boleh berdiri. Iya.
Dan selanjutnya IBO atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program atau PYP. Nah, nilai kebajikan dalam keterampilan hidup. Di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada diri. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk orang lain, tentunya kita harus memberikan yang terbaik dulu nih pada diri kita sendiri. Kalau nggak pengen asam urat, ya gimana gitu. Kalau nggak pengen darah tinggi, ya gimana. Tentunya berikan dulu yang terbaik pada diri kita sendiri dulu. Begitu Bapak Ibu yang saya pahami tentang materi nilai-nilai kebajikan ini. Nah, di sini ada selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira Bapak Ibu punya kebutuhan nggak? Banyak sekali kebutuhannya. Ya, baik kebutuhan pribadi, kebutuhan privasi, dan lain sebagainya. Kebutuhan. Nah, ini nih kebutuhannya dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya yang pertama, bertahan hidup. Pasti butuh ya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan kita, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu rasa ingin diterima. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Jadi berkuasa itu juga suatu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Maksudnya penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan yang terakhir yang terpenting, diakui dan didengar. Tentunya siswa kita juga perlu untuk itu semua, untuk diakui. Saya itu muridnya Bu Guru, saya ingin diakui dengan dengarkan ceritanya saya Bu Guru. Nah, misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah kebebasan. Bebas, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan di sini yang dimaksud seperti contohnya, siswa bosan belajar di kelas, ingin bebas, ingin menghirup udara sejuk di bawah sungai, di pinggir sungai Bu Guru. Nah, misalnya begitu. Siswa juga butuh kebebasan saat pembelajaran. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi siswa juga butuh tertawa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di kelas jangan tertawa sendiri ya. Ya, untuk kontrol, dikoreksi diri kita sendiri. Kalau di kelas jangan tertawanya jangan sendiri. Setidaknya anak didik kita juga diajak untuk tertawa. Itu. Baik. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mana kebutuhan dasar manusia itu tadi adalah selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, itu tadi Bapak Ibu sudah saya singgung di awal bahwasanya ada sebuah motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar tidak dihukum saya rajin gitu. Itu motivasi ekstrinsiknya. Untuk mendapatkan imbalan ya, agar apa? Meskipun dalam hati itu terpaksa harus saya lakukan agar saya dapat imbalan dari Bu Guru, karena Bu Guru di kelas sering bawa permen, nanti biar saya dikasih permen sama Pak Guru Bu Guru begitu. Nah, jadi mulai hari ini kita belajar ya Bapak Ibu
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya harus yakin, saya percaya kalau saya lakukan ini berarti begini. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam motivasi ini, motivasi perilaku manusia ini tentunya ada sebuah konsekuensi dari motivasi ekstrinsik ini. Tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Konsekuensi ada terencana, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor muridnya. Jadi ada tiga langkah. Jadi kita itu termasuk kategori 3 langkah yang mana dari ketiga ini? Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau hukuman, kamu tidak masuk, kamu terlambat saat upacara, kamu berdiri hormat sama bendera merah putih sampai jam 11 siang. Itu mungkin tidak asing ya Bapak Ibu ya tentang istilah kata hukuman. Konsekuensinya pun begitu. Kalau karena kamu kamu tidak nah selalu menakut-nakuti kalau konsekuensi itu. Kalau kamu tidak ini, kamu harus ini loh. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita itu tidak kita yang melakukan atas hukuman atau konsekuensi, tetapi yang tepat di sini adalah restitusi, yang mana restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan itu atas dasar pada dirinya sendiri. Nah, di sini dijelaskan ada 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi, nah ini nanti kita itu termasuk yang mana? Gitu. Tentunya yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, jadi guru sebagai teman, hai bro, hai guys, gitu. Ada juga posisi guru sebagai pemantau, ada juga posisi guru yang terakhir sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang mana nih? Kira-kira kita sebagai guru yang mana nih? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau, Pak Yono. Oke, kira-kira menurut Pak Ribut? Teman. Mbak, boleh, tidak apa-apa? Manajer, baik. Bu Fira ini memandang suaranya ini. Iya, Bu Fira, kira-kira pilih yang mana? Teman. Bu Ati? Iya, harusnya sebagai teman. Iya, sebagai teman. Pak Yanto? Teman. Manajer. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Tentunya tidak dipungkiri dari 1, 2, 3, 4 ini tentunya kita pernah melakukannya ya Bapak Ibu. Ya, tentunya pernah. Nah, di sini kita mulai belajar untuk mencari tahu sebenarnya posisi yang tepat kita itu yang seperti apa sih, begitu. Nah, di sini ada suatu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu dari 5 posisi kontrol guru ini dalam menghadapi siswa yang berbeda-beda tentunya, yang terbaik bukan berarti semuanya tidak baik, tidak. Yang terbaik di sini adalah manajer. Jadi manajer itu tidak harus di sebuah perusahaan besar ada manajernya, ada anak buahnya, di seolah-olah siswa itu anak buah, itu tidak seperti itu. Hanya istilahnya saja, kata istilahnya saja manajer seperti itu. Nanti ada penjelasannya manajer itu seperti apa. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
Jadi kalau posisi kita sebagai penghukum, hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, itu ya penghukum ya Bapak Ibu ya. Salah satu contohnya kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, pernah gak gitu Bapak Ibu? Pernah ya? Tentunya saya pun pribadi juga pernah melakukan hal yang sama, hal yang seperti itu. Nah, ini adalah pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol guru membuat anak itu selalu merasa bersalah. Aduh, saya salah sama Bu Guru. Maafkan aku Bu Guru. Sampai pulang ke rumah pun si anak itu masih terngiang-ngiang atas kesalahannya tersebut. Di sini sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Nah, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, tanpa memberikan peringatan kepada siswa, kira-kira siswa itu bakal melakukan lagi nggak? Gitu? Lakukan lagi. Iya, kalau kesalahan mungkin ya, tentunya akan melakukan hal yang sama. Bu Guru itu seperti Sabar. Bu Guru itu sabar sama saya apa? Iya, iya. Ya mungkin posisi kita sebagai teman ini diperlukan, tetapi kondisional. Ada waktu-waktu tertentu begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat, posisi kontrol contohnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi, tidak menghukum, tetapi menakut-nakuti kalau memantau itu Bapak Ibu. Kurang lebihnya ke situ. Ayo kamu loh, ayo. Nah, seperti itu. Jadi kayak dikejar harimau. Udah kasih gorengan. Iya. Nah, dan yang terakhir di sini adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Jadi manajer di sini adalah mengajak siswa, ya tidak menanyakan seperti ini, ya tidak harus di depan muka siswa semuanya, tidak. Ada tempat khusus, ada ruangan khusus yang nantinya dijadikan sebuah percakapan di sini, sehingga kita bisa memunculkan kesadaran siswa itu sendiri, memunculkan dari dirinya siswa itu sendiri. Tujuan manajer di sini di situ, Bapak Ibu. Apa tidak sama dengan BP? Apa Pak? Bimbingan dan penyuluhan. BP. Manajer. BP apa? BK itu? Ya. Iya. Kalau di SMP dan SMA tentunya ada ya Bapak Ibu ya. Kalau di kita ini siapa BP-nya siswa kita? Iya, tentunya guru kelas ya. Ya kalau pas waktu pelajarannya PJOK ya Pak Yanto yang sebagai manajer. Kalau waktunya di kelas pelajaran guru kelas ya kita sebagai guru kelas. Begitu. Ya Bapak Ibu semua, karena kita tidak ada guru BP-nya guru yang kita sendiri sebagai pendidik di sini. Nah, di sini coba tadi sebelumnya ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga teman, yang keempat merasa bersalah, ya. Yang kelima manajer. Nah, coba ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa kira-kira? Ya, coba kita lihat apakah betul jawabannya dari Pak Am. Betul sekali. Iya, betul sekali. Merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, benar apa salah ya? Memantau paling. Ya, Pak Ribut menghukum. Pak Yono memantau. Menghukum.
Nah, sekarang sudah ada sedikit gambaran tentang manajer itu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya masih ada nggak nih? Oh ada. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Iya, kasihanlah Ibu. Ya sebagai teman. Ya tidak perlu begitu ya Bapak Ibu. Memang boleh sebagai teman, tetapi tidak harus menyembah seolah-olah itu kita itu. Nah, ya lebay. Nah, ya. Oke, kalau yang lebay Pak Ribut, ya gimana? Kalau yang lebay masih ibu-ibu ini ya masih ya cocok lah. Oke. Oh ya betul teman. Oh ya ini ada lagi. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Ya, yang nakut-nakuti. Ancaman Bu. Ancaman. Tidak ada di lima itu nasional. Ya, kamu tidak apa tadi? Pemantau ya. Jika kamu tidak dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apakah betul pemantau? Ya betul. Oke betul ya. Berarti sudah ada gambaran dari 5 posisi kontrol itu, sudah ada gambaran bagaimana posisi mana yang tepat untuk kita sebagai pendidik. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Padahal dari saya MI, SMP, SMA, dari kuliah itu Peraturan. iya, yang dipasang di dinding itu peraturan kelas. Nah, mungkin ada pendapat Pak tentang kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena ini hasil kesepakatan para siswa. Masing-masing siswa ini kan memiliki keyakinan, sehingga terbentuklah suatu aturan di dalam kelas kita dan disepakati bersama, sehingga kita yakinnya karena timbul dari siswa sendiri di dalam kelas itu. Saya kira itu menurut saya. Ya, tepuk tangan buat Pak. Ada pendapat lain? Ya, sepertinya jawabannya Pak Am sudah tepat sekali ya Pak ya. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu diubah menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas itu sendiri, saling menghormati contohnya, saling menghargai contohnya. Nah, tentunya dari kesepakatan kelas itu maka dibuatlah sebuah keyakinan kelas. Kalau sudah yakin dalam diri kita, tentunya itu sikap-sikap positif yang timbul itu tentunya dari siswa itu sendiri, bukan dari arahan dari kita lagi. Ya, jadi kita hanya mengarahkan kesepakatan kelas. Oke anak-anak, kita buat kesepakatan kelas supaya kelas ini bisa saling sepakat, bisa kita patuhi bersama. Kira-kira apa nih kesepakatan yang kita sepakati? Jangan saling mengganggu. Nah, tapi di dalam keyakinan ini jangan saling mengganggu, itu kan istilah negatif ya. Kata negatif, kalimat negatif itu kita rubah menjadi kalimat positif. Mungkin kalimat positifnya jangan sering mengganggu itu apa ya Bapak Ibu? Kalimat positifnya menghormati mungkin ya. Saling menghormati dengan sesama antar teman begitu. Itu kita buat sepakatan di dalam kelas sebelum pembelajaran. Tentunya anak akan tahu, kita bisa menimbulkan kesadaran anak itu sendiri. Oh saya sudah sepakat sama Bu Guru, jadi saya harus ini dan itu. Dari yakin, timbul yakin dalam diri kita sendiri. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Anam. Ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa Bapak Ibu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi hindari kata jangan begitu ya. Tidak boleh apa, jangan apa. Nah, hindari kata itu diubah menjadi kalimat yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kadang kan kok anak-anak, kadang kita juga sering lupa kalau kalimatnya terlalu panjang.
Ya, jadi tidak perlu panjang dalam menulis. Tentunya ada beberapa siswa yang masih saja melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya dalam hal itu juga menyambungnya dari manajer itu tadi, Bapak Ibu. Cara menyelesaikannya dalam teori kontrol manajer itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini asik nih bagi kita ya Bapak Ibu. Saya juga demikian, sama masih asing, tetapi setelah mempelajarinya, oh ternyata begini. Nah, alhamdulillah banyak ada kata segitiga restitusi sekarang dalam pikiran saya Bapak Ibu. Nah, mumpung guru penggerak ini sudah dibuka, monggo Pak Ribut, Bu Wati, Bu Faik dan lain bisa daftar ke guru penggerak, sudah dibuka. Nah, banyak ilmu yang didapatkan Bapak Ibu semuanya. Tentunya awalnya mindset saya itu kan dulu itu pertama ikut loka karya orientasi itu saya disuruh menulis kekhawatiran dengan Pak Am itu. Kekhawatiran saya ikut guru penggerak itu pertama jadi kepala sekolah gitu. Saya khawatir kalau ditulis seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, kekhawatiran saya siswa saya sering saya tinggal. Di mana nanti kalau siswa saya sering saya tinggal? Begitu Bapak Ibu. Terus ternyata setelah saya menyelesaikan modul 1 ini, kemarin baru postas modul 1, berarti kurang 2 modul lagi saya pembelajaran di guru penggerak ini Bapak Ibu. Modul 2 dan modul 3. Ternyata banyak sekali hal-hal yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh saya, begitu. Awalnya juga begitu. Di rumah pun juga dikasih motivasi oleh partner in my home. Partner in my home. Saya nggak bertengkar sih, ngomongnya itu keras itu sama anak saya, sama putra saya. Guru penggerak, nanti kamu tidak ada bahasanya sekeras ini, sudah tidak ada lagi. Apa iya, kan saya penasaran, apa iya guru penggerak ini cuma hanya disuruh jadi KS, sebagai syarat jadi KS? Kita diskusi di sini bersama gitu. Jangan khawatir untuk masalah diskusi, nanti saya juga akan turut serta untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, itu ya Bu Wati, Bu Pai, sip, semangat ya. Ya, Pak Yana nggak apa-apa meskipun tahun depan sudah purna. Ya, oke. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama yang bawah dulu ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas dulu. Ini kamu Bu Guru dengar kamu kok katanya tadi sampai membuat si dia menangis, ini kenapa? Ditanyakan dulu. Ini nama maksud dari situ adalah menstabilkan identitas. Nah, anak itu tentunya akan bercerita, akan mengutarakan. Kita kan tidak bisa langsung mendiskriminasi anak itu. Kamu yang salah, kamu lari 10 kali, kan itu. Tentunya juga sebagai manajer demikian. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, tentunya anak melakukan hal yang tersebut tadi itu tentunya juga memiliki suatu alasan, memiliki suatu tujuan. Mungkin ingin diperhatikan karena kasih sayangnya berkurang. Mungkin ingin mempertahankan dirinya, mempertahankan harga dirinya karena merasa diolok-olok seperti itu. Nah, kita perlu masuk ke ruang hatinya kepada para peserta didik kita. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Oh, ya pantaslah kalau kamu melakukan seperti itu. Guru pun mungkin juga akan sedih kalau kamu diperlakukan seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tindakan tersebut, baru menanyakan keyakinan. Tetapi, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan dari keyakinan kelas kita? Jadi kita sambil
senior di sini, Pak Ribut ya, sebagai senior kita. Masih banyak belajar sekali saya Bapak Ibu semua. Bukan berarti saya menggurui, sangat belajar di sini saya. Alhamdulillah dari guru penggerak ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Begitu juga dengan teori metode segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan dari awal. Jadi menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Salah tidak apa-apa, namanya juga belajar. Tentunya kesalahan itu perlu kita cari solusinya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mau mencari solusi dari permasalahan ini di sini. Kamu berhak merasa begitu. Itu contoh kalimat atau kata-kata nanti yang kita sampaikan untuk menstabilkan identitas kepada siswa kita. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tentunya anak itu melakukan itu pasti ada alasannya, ada tujuannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini seperti memukul. Tapi kamu keren sekali, kamu masih bukannya keren sih. Tapi kamu hanya menggebrak meja temanmu, gitu. Kamu bisa melakukan lebih. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu kita cari tahu dulu di validasi tindakan yang salah ini. Sebenarnya anak itu kenapa sih kok melakukannya itu? Pasti ada alasannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau sudah kita bentuk keyakinan di kelas kita, tentunya kita juga akan lebih mudah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang kita hadapi nanti kepada anak didik kita. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, sudah bukan ekstrinsik lagi, tetapi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Saling menghormati guru. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu pengennya yang seperti apa di kelas itu? Begitu. Kita berhak menanyakan itu pada siswa kita, Bapak Ibu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah tetap seperti itu? Apakah tetap seperti ini yang selalu melanggar keyakinan kelas? Nah, jadi anak itu insya Allah akan timbul sebuah keyakinan pada dirinya secara intrinsik. Begitu. Nah, di sini ada contoh. Tadi udah ada laporan dari ketua kelas, dan kamu harus bertanggal ya dari saya. Iya, Bu, habisnya kesel sih. Kesel kenapa? Saya selalu mencontoh PR saya, tidak hanya PR, bahkan tugas-tugas yang lain. Oh, begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika guru ada di posisi kamu, pasti akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap saya? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki saya, dan tidak sadar saya menggebrak mejanya. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat begitu, pasti ada alasannya ya? Iya, Bu. Masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan sendiri, tapi seenaknya contek tanpa mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena pekerjaan dicontek begitu saja oleh saya. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari tindakan itu. Misalnya memukul. Iya, Bu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sampai marah menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak menurut kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan kalau kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini?
Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah saya. Dan jika ada yang mencoba pekerjaan saya akan melaporkan kepada ibu kuliah saya, Bu. Ya, betul sekali tindakan kamu itu. Tetap semangat ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya, Bu. Itu tadi suatu contoh permasalahan dengan penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi, yang mana dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru kita memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi begitu Bapak Ibu, budaya positif di sekolah kita, kita belajar sedikit demi sedikit untuk menerapkan budaya-budaya positif yang sudah kita ketahui bersama-sama. Oh, habis Bapak Ibu. Nah, tidak ada terima kasihnya. Tapi ini muncul pada motivasi pada diri saya, bahwasannya saya itu berprinsip mulai belajar sih, bukan berprinsip dari dulu tidak, mulai belajar bahwa motivasi biar saya itu lebih semangat lagi. Jadilah guru yang selalu dirindukan murid-muridnya, yang selalu didambakan oleh murid-muridnya. Ketika kita tidak hadir dalam kelas, selalu dinanti-nantikan sampai di WA. Kenapa sih Bu Guru kok tidak datang ke kelas? Nah, saya itu mengharapkan saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sejauh ini belum, tetapi di mana kita sudah muncul pada diri kita sendiri, tentunya itu akan membuat sebuah motivasi yang selalu kita impikan gitu. Nah, begitu juga dengan motivasi diri, begitu juga dengan berakhirnya sebuah penyampaian penerapan budaya positif ini. Mungkin bisa disampaikan kesannya Pak Yono, pesan dan kesannya. Kesan. Terima kasih saya sampaikan untuk pesan-pesan yang saya tangkap. Alhamdulillah sudah mendekati sempurna karena penyampaiannya juga tegas, lugas, dan mudah dipahami. Jadi di sini juga saya bisa belajar juga ya bagaimana cara penyampaiannya. Dan alhamdulillah untuk apresiasi buat guru kalau menurut saya sudah sempurna gitu ya. Ya sudah jelas penjelasannya. Mungkin hanya itu. Kesannya ya bagi saya ini ada kesan Yang setelah menyimak semua ini. ya setelah menyimak ini ya banyak ilmu yang saya dapatkan ya, di antaranya itu ada istilah-istilah tadi yang baru saya kenal ya. Ya seperti contohnya tadi restitusi gitu ya. Itu sebenarnya belum pernah saya dengar. Jadi baru kali ini dan alhamdulillah sudah tahu penjelasannya seperti apa, restitusi itu bagaimana. Iya, juga tentang itu ya masalah keyakinan ya dengan peraturan ya. Seharusnya peraturannya, tapi di sana ada istilah keyakinan, dirubah lagi menjadi keyakinan gitu ya. Nah itu juga diantaranya merupakan ilmu baru yang baru saya tahu, baru dipahami ya. Ya mungkin itu saja yang bisa kurang lebihnya.
mengenai pesan dulu. Kalau pesannya sudah cukup jelas mengenai keterangan dan juga katakanlah ajaran gitu, sudah bagus semua, cuma sedikit kurang lambat, terlalu cepat gitu. Mengenai kesan saya untuk pendidikan ini sudah katakanlah masukan yang baru atau kata lain aneh gitu. Baru sekarang saya dapat pendidikan seperti itu, dan peraturan banyak yang nyeleneh. Misalnya tadi peraturan diganti keyakinan, nyatanya ya arahnya lah alhamdulillah lebih dari sempurna gitu. Begitu saja Bu, dia dalam. Iya, sama Pak Ibu dan Pak Yono, sama. Istilah-istilah baru ini baru saya dapatnya juga di dalam pembelajaran di guru penggerak ini, yang nantinya tentunya kita terapkan di dalam kurikulum merdeka kita nanti, seperti itu. Ya, jadi istilah keyakinan, aturan, kok tidak aturan saja, kenapa keyakinan tadi juga sebelumnya sempat diperbincangkan begitu. Ternyata setelah kita tahu, kita telusuri, kita bedah dari kata-kata tersebut, ternyata memang sudah sempurna sih sebenarnya peraturan itu, tapi lebih sempurna lagi, lebih bijak lagi dengan sebuah kata, yaitu keyakinan. Nah, oke, sebagai penutup Bapak Ibu semuanya, mari kita di ice breaking dulu yang terakhir. Bersudah. Ya. Misalnya di kelas itu kan ada peraturan. Ya. Dirubah keyakinan terus menulis peraturan di kelas gimana? Iya, keyakinan kelas Pak. Ya, keyakinan kalau peraturan kelas diganti menjadi keyakinan kelas. Betul. Ini itu kan. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping berakatan, tangan ke depan ikan berenang, duduknya tapi siap berdoa. Tangan digoyang, satu jari kanan, satu jari kiri, juga menjadi dua jari kanan aja, dua jari kanan, dua jari kiri, juga menjadi empat, dua kamera kanan, tiga jari kanan, tiga jari kiri, juga menjadi enam, dua kenari, empat jari kanan, empat jari kiri, juga menjadi delapan, dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, juga menjadi 10, siap berdoa. Oke, terima kasih. Saya Riri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.